Akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepada aku tentang hari kiamat. Tadi Islam dijawab, iman dijawab, ihsan dijawab. Kemudian akhbirni anil sa'ah, beritahukan kepada aku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tentang apa yang dipertanyakan tentangnya, tidak ada sesiapapun yang mengetahui, yang bertanya atau yang ditanya. Yang bertanya tak tahu, yang ditanya pun tak tahu. Tadi ketika soal tentang Islam, Nabi jawab, kata yang menyoal, betul. Berarti yang menyoal tahu. Ketika ditanya tentang iman, Nabi jawab, dia kata betul. Berarti yang menyoal tahu. Ketika bertanya tentang ihsan, Nabi jawab, berarti yang bertanya dan yang ditanya tahu, maka betul. Ketika ditanya tentang hari kiamat, Nabi terus mengatakan yang bertanya dan yang ditanya tak tahu. Dia pun tak menafikan. Maknanya memang pun dia tak tahu. Karena yang hanya tahu hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menyoal tadi bertanya kembali, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepada aku tanda-tandanya. Kalau yang bertanya tak tahu bila hari kiamat, yang ditanya pun tak tahu bila hari kiamat, kalau begitu ceritakan kepada aku tanda-tanda hari kiamat. Nabi jawab, antalidal amatu rabbataha. Hamba sahaya perempuan akan melahirkan tuannya. Antalida al-amatu rabbataha. Hamba sahaya perempuan akan melahirkan tuannya. Kedua-dua kalimat al-amah dan rabbah, dua-duanya adalah digunakan dengan kata muannas. Apa itu muannas? Merujuk kepada perempuan. Al-amah, perempuan, rabbataha juga nisbah kepada muannas atau perempuan. Hamba sahaya melahirkan bayi yang menjadi tuan kepada ibunya yang hamba sahaya, yang berstatus hamba sahaya. Ulama ketika menafsirkan tentang tanda hari kiamat yang pertama yang disebutkan oleh Nabi, hamba sahaya perempuan akan melahirkan tuannya yang juga perempuan, maksudnya adalah yang pertama fitnatun nisa, fitnah perempuan. Fitnah perempuan yang dimaksudkan di sini adalah yang akan menjadi fitnah, yang mengancam kepada umat ini, yang paling besar dan merupakan tanda hari kiamat adalah fitnah perempuan. Baginda Rasulullah bersabda, ma turikat ba'di fitnatun asyaddu 'alal rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling besar mencabar kepada lelaki daripada umatku seperti mana besarnya fitnah perempuan. Hadis ini bukan membicarakan tentang mengangkat lelaki, merendahkan perempuan, bukan. Hadis ini berbicara tentang realiti fitnah yang akan terjadi, yang menjadi ancaman kepada umat manusia. Tak kira apapun agamanya adalah perempuan. Kata Siti Aisyah mengatakan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, fitnah pertama yang terjadi kepada Bani Israel adalah fitnah perempuan.
Ini yang pertama, yakni orang akan terlepas kendali di dalam berpegang kepada agama. Terkadang orang boleh berjaya berpegang kepada agama kalau fitnahnya mungkin terkait dengan jawatan, masih boleh bertahan. Atau bila mana terkait dengan uang, masih boleh bertahan. Tapi kalau sudah kena kepada perempuan, maka illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah yang boleh bertahan. Oleh sebab itu di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Terdapat 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah, yang tiada perlindungan pada hari itu kecuali perlindungan dari Allah. Daripada 7 golongan itu, salah satunya adalah rajulun da'athu imra'atun, seseorang yang dipanggil oleh perempuan yang cantik, faqal inni akhafullah, dan mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni perempuan yang menggunakan kecantikannya, dengan penampilannya, dengan pelbagai macam helah yang boleh menarik dan mengundang hawa nafsu, digunakan untuk menarik kepada laki-laki, dan lelaki itu mengatakan saya takut kepada Allah. Ini adalah lelaki yang akan dilindungi oleh Allah di hari tiada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Yakni fitnah perempuan adalah merupakan fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Kata baginda Rasulullah bersabda, iyyakum wa khadra'id diman, hati-hati kamu daripada bahaya khadra'ad diman. Apa itu khadra'id diman ya Rasulullah? Katanya al-mar'atul hasna fi manbatis su'. Al-mar'atul hasna, perempuan yang cantik di tempat atau tempat tumbuhnya perempuan itu dewasa adalah dalam keadaan tidak baik, karena akan menjadi fitnah kepada orang lain. Bukankah yang menjadi iklan di sana sini adalah perempuan? Kadang-kadang iklan yang tak ada kaitan langsung pun dengan perempuan, kereta perempuannya jadi iklan. Kalau make up kot mungkinkah karena terkait dengan perempuan? Idzan hal ini sudah diberitahukan oleh Nabi pada 14 abad yang lalu tentang fitnah akhir zaman adalah fitnatun nisa. Wahakadha, tanda yang pertama disifatkan oleh Nabi SAW yang menceritakan tentang fitnah perempuan. Walihada di antara baiat yang diambil oleh baginda Rasulullah terhadap perempuan adalah tidak menampakkan perhiasannya, yang baik itu pada kakinya. Yang dahulu perempuan terkadang menggunakan gelang pada kakinya, bila mana ingin mengganggu orang lain dibunyikan gelang itu untuk menarik perhatian laki-laki. Dan ini adalah merupakan fitnah yang terbesar bagi laki-laki. Kata baginda Rasulullah yang menceritakan tentang perempuan di akhir zaman yang merupakan tanda hampirnya hari kiamat. Katanya perempuan-perempuan kasiyatun ariyatun, perempuan-perempuan yang dia kasiyat, memakai pakaian, tapi ariyat, telanjang. Bagaimana dia memakai pakaian tapi telanjang? Macam ada kontradiksi, kalau pakai pakaian ya tak bertelanjang, kalau telanjang tak berpakaian. Tapi kata Nabi, memakai pakaian tapi telanjang, yakni pakaiannya tidak menutup kepada anggota badan yang sebenar, yakni pakaian yang yang membentukkan kepada tubuh badan. Demikian Sayyidina Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab,
Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah kamu wahai istri-istri Nabi di dalam rumah-rumah kamu, dan janganlah kamu bertabarruj, mendedahkan diri seperti mana kaum jahiliyah. Apa maksud mendedahkan diri? Katanya athiyabur rugak, yakni pakaian yang transparan, pakaian yang ngam dengan tubuh badan. Allah, zaman itu saya rasa tak ada orang pakai pakaian seperti itu. Hatta kaum jahiliyah tak pakai, kecuali jahiliyah modern zaman sekarang. Athiyabur rugak, yakni pakaian yang sebiji membentuk kepada tubuh badan.